Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang Disaster Recovery Plan. Ini adalah satu materi yang dibahas khusus untuk memenuhi satu parameter penting dalam security, yaitu continuity atau keberlangsungan layanan. Yang dimaksud dengan continuity itu adalah jika layanan mengalami gangguan, maka layanan kita, baik itu sistem informasi ataupun infrastruktur, mempunyai kemampuan untuk melakukan recovery dengan window time sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalnya di perbankan seperti ATM, itu kalau ATM-nya jatuh itu kan nggak boleh lama-lama. Misalnya 1 jam, atau mungkin nggak boleh 1 jam, mungkin cuma 15 menit, berarti maksimal dia jatuh ada 15 menit, dan setelah 15 menit jatuh, maka sistem harus bisa melakukan recovery. Recovery itu maksudnya adalah pemulihan layanan seperti sedia kala. Nah, ini yang kita bahas di dalam pertemuan kali ini sebagai materi terakhir perkuliahan kita. Sedangkan nanti 2 pertemuan tersisa akan kita gunakan untuk mereview semuanya atau membahas tugas besar. Nanti akan dibahas progres per masing-masing, dan nanti di pertemuan terakhir kita nanti akan bahas laporan akhirnya seperti apa yang sudah Anda kerjakan. Nah, ini adalah outline-nya. Kita nanti mulai dengan tinjauan umum. Kenapa IT IT Disaster Recovery Plan ini. Kemudian lebih khusus di kesempatan ini kita akan membahas tentang outline dari sebuah Disaster Recovery Plan. Nah, kita bahas nanti berdasarkan siklus penyusunannya, risk assessment, business impact analysis, kemudian sampai gimana sih contoh dokumennya. Dan yang terakhir adalah kalau kita diminta melakukan audit atas IT DRP, pendekatannya seperti apa. Oke, sebelum kita mulai dengan materi, kita coba melihat beberapa kesalahan mendasar orang terkait dengan IT Disaster Recovery Plan ini. Yang pertama adalah orang biasanya mengentengkan ini nggak akan terjadi di tempat saya lah, ini nggak akan terjadi di tempat saya, ya itu paling orang lain lah. Yang kedua adalah kita nggak perlu DRP toh, selama ini kalau ada apa-apa kita juga oke-oke aja, ya kita bisa recovery dengan oke, no problem, jadi kita nggak perlu recovery plan yang seperti orang-orang itu nomor 2. Nomor 3 adalah nggak mungkin lah, kira-kira gitu, nggak mungkin lah ini terjadi sama kita ini too big to be failure, kita ini terlalu besar untuk gagal gitu, biasanya kayak gitu. Tetapi banyak kejadian di dunia memperlihatkan bahwa terlalu besar itu belum tentu tidak mungkin terjadi. Misalnya contohnya seperti di New York itu pernah jatuh layanan listriknya, dan itu blackout ini menyebabkan semua layanan bisnis itu terbengkalai di mereka itu. Ini contoh kesalahan mendasar yang mereka lakukan itu. Atau mungkinnya kita bukan target teroris, tapi dalam banyak hal, misalnya walaupun tidak jadi sasaran teroris, tetapi ketika misalnya layanannya itu dipakai oleh banyak orang, tiba-tiba misalnya kabel Telkom kecangkul sebagai contoh, maka kita kan juga mati gitu. Jadi nggak mesti harus teroris, bisa jadi terjadi sama kita. 1001 kemungkinan. Atau asuransi akan membayar semuanya. Oke, asuransi akan membayar. Cuma kalau misalnya layanan kita down, kemudian kira-kira pelanggan masih mau datang ke kita nggak? Gimana kalau pelanggannya itu pergi dari kita dan memindahkan, misalnya kalau di bank, memindahkan tabungannya ke bank sebelah itu.
Jadi tidak cuma masalah asuransi, tapi masalah continuity, business continuity setelah terjadi bencana ini. Nah, ini adalah beberapa kesalahan dasar orang yang merasa tidak butuh DRP, terutama di budaya kita ini yang biasanya baru bereaksi setelah terjadi sesuatu. Nah, ini jadi salah satu challenge non teknis kalau Anda nanti misalnya bekerja di perusahaan atau organisasi kayak gini. Contoh misalnya ya, apa ya DRP yang paling mengharu biru di Indonesia itu ya misalnya. Kemarin tiga listrik Jawa kemarin jatuh karena sutetnya PLN kena. Siapa yang tak kena di Jawa ini? Perusahaan-perusahaan besar kena semua itu. Semua kementerian kena itu. Dan itu bisa berdarah-darah perusahaan atau organisasi yang tidak mempunyai persiapan matang untuk menghadapi yang seperti ini. Nah, itu beberapa hal yang memperlihatkan bahwa banyak kesadaran yang nggak pas yang membuat disaster itu benar-benar akan menghancurkan layanan kita. Nah, oke, sekarang kira-kira apa komponennya? Singkatnya, kalau ingin sebuah organisasi itu punya keberlangsungan layanan dan siap menghadapi disaster, kita setidaknya butuh 6 komponen ini. Pertama adalah siapa yang melakukan, yaitu struktur organisasinya. Siapa yang melakukan recovery sistem informasi, recovery infrastruktur, kemudian melayani pelanggan dalam kondisi darurat, kemudian contohnya misalnya berhubungan dengan vendor-vendor kita, itu kan kalau dalam kondisi disaster mereka karena misalnya layanan kita di-provide sama dia, berarti harus ada yang fokus ngurusin itu. Yang kedua adalah risk assessment dan business impact analysis. Yang nomor 2 ini memberikan requirement atas DRP kita. Misalnya berapa lama ini si layanan kita itu harus hidup lagi. Nanti kita bahas untuk ini. Jadi pertama adalah profil resiko. Resiko itu kira-kira begini. Di tahap awal kita perlu mendapatkan kira-kira kita punya potensi risiko atas gangguan layanan itu seperti apa untuk continuity ya, dari bencana alam, dari lingkungan, dari teroris, dari abuse internal gitu. Setelah kita tahu potensi risikonya, kita nanti siapkan rencana untuk mitigasinya. Jadi mirip seperti preventive controls atau kontrol preventif yang kita implementasi berdasarkan punya kita ini. Jadi misalnya kalau kita ada kemungkinan banjir, maka kita punya preventive kontrolnya kayak gimana. Kalau kita punya kemungkinan kebocoran saluran pipa air, bagaimana preventive kontrolnya. Kemudian ada RTO, ada RPO. Ini adalah karakteristik atau requirement seberapa lama sistem harus up lagi, seberapa lama data itu boleh hilang. Nah, kita nanti bahas di belakang. Yang kedua adalah strategi recovery. Jadi pertama adalah bagaimana cara backupnya, bagaimana ketika pas terjadi bencana, kemudian pada waktu pasca bencana, jadi ada yang pencegahan, kemudian pada waktu saat bencana dan pasca bencananya. Yang keempat adalah teknologinya. Misalnya tipe DCDRC seperti apa yang akan kita pakai. Kemudian pakai backup teknologi yang kayak gimana. Misalnya contoh kita diminta datanya nggak boleh hilang. Berarti kan zero data loss. Berarti kalau ada kejadian perubahan data di satu site, berarti kan harus pindah ke site yang lain. Yang site lain itu otomatis terbackup di sana. Itu backupnya beda dengan kalau misalnya ini data boleh hilang boleh tertunda 1 hari. Dan yang keempat adalah pengujian dan pelatihan. Kalau tidak diuji nggak ada gunanya ini, DRP ini. Jadi perlu pengujian gimana skenario-nya. Dan yang terakhir adalah distribusi rencana dan pemeliharaan. Karena kalau misalnya tahun ini ada layanan yang nambah kurang, nah ini membahas tentang itu bagaimana memastikan bahwa DRP kita selalu update sesuai dengan konteks organisasi.
Nah, ini adalah siklus umum penyusunan BCP DRP. Nah, di sini mungkin ada istilah BCP DRP. BCP itu Business Continuity Plan, DRP adalah Disaster Recovery Plan. BCP itu levelnya di bisnis. Baik IT, non-IT itu masuknya ke BCP. DRP itu bagian dari BCP dan hanya terkait sama sistem IT aja. Karena itu di dalam bahasan kita kali ini kita fokus di IT DRP aja. Yang pertama adalah penetapan policy. Jadi misalnya lingkupnya mau seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah di sini direksi atau pimpinan tertinggi organisasi komit bahwa ya kita akan mengimplementasikan continuity plan untuk IT, kita akan implementasi IT DRP gitu. Kenapa perlu? Karena ujungnya nanti dari ini tuh ada konsekuensi budget, ada anggaran. Kalau misalnya pimpinan tidak komit, dari mana orang IT akan bisa mendapatkan budget untuk investasi teknologi? Itu maksudnya yang di pertama ini. Yang kedua nanti adalah risk assessment dan business impact analysis. Di sini kita akan melakukan identifikasi proses bisnisnya itu apa saja, dan kemudian setiap proses bisnis itu ada potensi continuity risk seperti apa preventive controlnya, setiap bisnis itu maksimal berapa lama mau mati, kemudian datanya berapa lama boleh hilang, itu di sini. Kemudian sehingga kita nanti bisa tahu masalah sebenarnya proses bisnis yang paling prioritas itu yang mana, itu di risk assessment dan business impact analysis. Tahap keempat baru kita nyusun DRP-nya. Di dokumen itu sebenarnya ngikut requirement dari tahapan risk assessment dan business impact analysis ini. Dan terakhir adalah testing. Testing harus reguler. Misalnya dalam beberapa peraturan disebutkan minimal setahun sekali. Nah, contohnya kayak di perusahaan-perusahaan finansial itu minimal setahun sekali. Oke, kita coba masuk ke tahapan pertama, yaitu di aspek policy. Nah, di policy ini, jadi setiap perusahaan atau organisasi idealnya punya satu kebijakan tentang IT DRP yang memberikan informasi tentang peran dan tanggung jawab, misalnya direksi seperti apa, kepala divisi seperti apa. Kalau di Telyu misalnya tanggung jawab rektor, wakil rektor, dekan seperti apa itu. Kemudian lingkup layanan, mana yang dijaminkan? Misalnya kalau di Telyu, oke, ini layanannya adalah layanan akademik, riset, sistemnya berarti sistem Igratias gitu. Dan kebutuhan sumber daya. Ini nanti kalau misalnya butuh sumber daya finansial, SDM, siap gimana pemenuhannya. Kemudian training, siapa yang harus di training. Kemudian jadwal pengetesan. Di kebijakan ini akan ngatur, misalnya minimal setahun sekali dites. Pakai metode apa tesnya? Yang dites yang bagian mana? Itu nanti dibahas di sini. Kemudian jadwal pemeliharaan rencana, misalnya tidak ada perubahan, misalnya setiap semester wajib direview. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa kesapu pakai pendekatan itu policy. Nah, di dalam policy itu kita buat struktur organisasi. Misalnya contohnya adalah kayak gini. Misalnya ini ada BCP DRP. Untuk DRP-nya itu ada namanya Business Recovery Council. Ini biasanya orang-orang bisnis akan duduk di sini. Kemudian ada bisnis koordinator masing-masing bisnis. Kemudian baru kita ngomong sistem IT-nya. Sistem IT itu diketuai oleh siapa? Nah, di sini contoh beberapa tim yang menyusun IT DRP. Misalnya ada yang recovery telekomunikasi, infrastruktur, aplikasi bisnis, desktop, operation facility, fasilitas fisik ini ya, database, administrasi, gitu. Sama yang koordinator dengan koordinasi dengan vendor-vendor itu. Kalau kita melihat struktur ini, maka ini adalah ada contoh struktur besar BCP, DRP-nya mulai dari sini, yang bawah ini. Ya, di sini. IT DRP ke bawah ini, koordinator ke bawah. Di atasnya adalah BCP. Misalnya begini nih, saya mau ngasih contoh sederhana. Kayak detail yuk. Kalau ngomong terkait sama IT DRP itu hanya direktur siswa saja. Tetapi kalau bicara tentang BCP, maka yang berkepentingan itu misalnya salah satu wakil rektor yang terkait dengan layanan.
Jadi misalnya in case, contoh sederhana ya, TLU itu kebanjiran. Nah, kebanjiran, gimana layanan TLU tetap jalan? Walaupun misalnya sistem IT mati semua. Berarti ada rencana darurat sehingga layanan tetap jalan walaupun sistem IT-nya itu mati. Nah, itu yang dilakukan oleh di sini bisnis koordinator ini. Jadi gimana layanan-layanan tetap jalan, layanan dasar tetap jalan. Misalnya kalau di TLU itu ada, misalnya nanti ada apa itu, ada dormitory. Nah, dormitory itu tetap jalan, mahasiswa tetap aman di situ. Itu kan fisik banget itu, tidak perlu IT juga nggak apa-apa. Nah, itu harus jalan dulu. Tapi kalau sistem IT-nya karena mati, mungkin dikasih waktu berapa lama untuk recovery. Nah, ini kita bisa lihat di sini, tim BCP dengan tim DRP itu merging sebenarnya, dan DRP itu adalah bagian dari BCP. Nah, kemudian kita coba masuk sekarang ke risk assessment. Nah, di risk assessment ini kita bicara tentang asetnya itu apa aja, dan aset-aset itu punya potensi resiko keberlangsungan seperti apa. Nah, dari situ nanti akan ketahuan potensi risikonya apa aja, dan kita perlu siapkan kontrol preventif aja. Preventif apa saja? Asumsinya, kalau kita siapkan kontrol preventif di awal, maka potensi risiko itu akan lebih kecil. Nah, sebagai contoh misalnya formnya kayak gini nih. Nah, ada kemungkinan bahwa yang namanya disaster ini bisa terjadi karena alam, bencana alam, bisa internal, bisa eksternal. Misalnya kalau yang dari karena bisa kebakaran, ledakan, banjir, kemudian akses ke building yang hilang. Misalnya contohnya kalau sekarang zamannya PSBB, mungkin perusahaan itu ada yang tidak menyangka PSBB diimplementasi dan mereka tak siap gitu. Gimana ini? Bisnis harus tetap jalan tapi PSBB, gimana caranya? Dia mungkin mikirin cara alternatif lain secara bisnis non-IT. Kemudian eksternal, bisa dari kebakaran eksternal, ledakan eksternal, gempa, banjir, longsor. Ini adalah contoh yang di natural. Kemudian nanti technical, bisa dari internal, bisa dari eksternal juga, bisa dibaca di sini. Ini contoh form saja. Nanti akan dicek setiap potensi bencana itu, likelihood-nya, kemungkinan berapa, impact-nya berapa, kemudian nanti konsekuensinya mau seperti apa, dan kontrol yang harus diimplement kayak gimana, mana yang sudah in place, mana yang akan diimplement. Contoh ya, contoh sederhana misalnya adalah kebakaran internal. Ini kebakaran internal. Oke, kalau misalnya nanti ada sebuah kebakaran di internal, maka itu bisa membuat layanan IT itu jalan. IT itu jadi bermasalah karena kebakarannya misalnya kena ke fasilitas disaster data center. Kalau data center jatuh kan semuanya jatuh. Nah, kita mengatakan likelihood-nya misalnya high. Kenapa? Soalnya sebelumnya sering terjadi. Impact-nya besar. Berarti 3. Nah, berarti nanti totalnya berarti ini 9. 9 berarti paling tinggi dia. Nah, kemudian kita akan cek kontrolnya itu apa sekarang. Misalnya contohnya adalah, oh ya, sekarang itu kita nggak punya detektor untuk detektor kebakaran. Berarti kita harus implement detektor kebakaran. Kita nggak punya fire suppression. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, maka dia langsung akan nyemprotin satu gas yang akan mengikat oksigen sehingga apinya itu mati gitu. Ketika perusahaan itu implementasi fire suppression, berarti kan kemungkinan kebakarannya masih ada, cuma resikonya jadi lebih kecil gitu. Ini contohnya. Jadi filosofinya itu adalah di dalam kegiatan risk assessment adalah kita menemukan kontrol preventifnya. Kontrol preventifnya nanti akan diimplement. Nah, hasil implementasi ini diharapkan akan menurunkan potensi bencana. Karena kita sudah implementasi kontrol preventif. Misalnya tadi fire suppression atau backup data. Backup data itu kontrol preventif. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya backup data,
in case kita kejadian bencana, maka kita kesulitan untuk merecovery data kita. Next adalah business impact. Business impact ini agak seru ini, business impact ini. Ini sebenarnya jantungnya DRP itu sebenarnya di sini nih, jantungnya DRP ini. Jadi di business impact itu nanti kita akan menghitung namanya MTBD. MTBD itu maksimum tolerable proses business downtime-nya. Jadi, tapi biasanya kita pakai istilah lain namanya maximum tolerable outage time, MOUT, ya mereka bahasa Sunda ya. Nah, ini berapa lama dia itu boleh mati. Misalnya contoh kayak layanan kalau di kita ya, misalnya layanan apa? Layanan keuangan. Layanan keuangan nanti di breakdown lagi adalah daftar ulang. Daftar ulang itu mati berapa lama maksimal? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 24 jam, atau sama sekali nggak boleh mati. Nah, kalau dia sama sekali nggak boleh mati, berarti kan teknologinya beda dengan kalau misalnya dia boleh mati 24 jam. Dan nanti di caranya untuk business impact itu adalah maximum tolerable time itu nanti dikalikan dengan dampak atas berhentinya layanan. Sehingga nanti kita untuk setiap proses bisnis kita bisa hitung high, medium, low. Nah, caranya gimana? Ini ada satu contoh. Jadi sebelumnya berarti impact-nya kita bagi dulu. Misalnya dibikin rating 1 sampai 5. 1 sampai 5 dibikin rating 100. 1 itu minor, 2 itu pada 1 unit kerja aja. 50 moderat pada 1 organisasi atau banyak unit kerja. 80 katastrofik pada 1 unit kerja. Katastrofik itu maksudnya sudah nggak bisa jalan sama sekali itu unit kerjanya. Kalau 100 itu katastrofik, semua jatuh semuanya, satu organisasi nggak bisa kerja sama sekali. Oke ya, kita bagi untuk ini, untuk metrik pertama ya, untuk ini, untuk yang tadi impact-nya adalah 1 sampai 5. Kemudian kita lihat maksimum tolerable-nya, MTT-nya. Kita bagi juga menjadi 5. Kalau misalnya di bawah 1 hari, kita kasih 1. Di bawah 14 hari dikasih 0,1. Ini sebenarnya bisa suka-suka kita, sesuai kebutuhan. Misalnya kalau di bawah 4 jam itu adalah dikasih 1, ya boleh-boleh saja sebenarnya itu. Sehingga kita bisa buat simulasikan, berarti business impact adalah maximum tolerable downtime yang tadi dibikin rating 5, sama dampak berhentinya layanan berarti juga di rating 5. Maksimal kan 100 ya, kan dampak itu maksimal 100. Maksimum tolerable time kan dikasih rating juga 1, berarti maksimal 100, minimal 0. Berarti kalau di bawah 20 kita kasih low, medium itu 20 sampai 60, high-nya adalah di atas 60. Nah, simulasinya seperti ini. Nah, ini misalnya layanan 1 itu levelnya adalah 5 tadi, dikasih rating 100. Berapa hari? MTT-nya 1 hari. Berarti dikasih rating 1, berarti dapatnya 100 high. Kemudian ini misalnya layanan 7, level dampaknya adalah 3, dikasih rating 50. Max harinya 12, berarti 0,3 dikalikan 15, 203 dikasih assign 15 kan? Sorry, berarti dikali nih, 0,3 kali 50, dapatnya 15, dapatnya low. Ini contoh menghitung business impact analysis, sehingga kita bisa tahu berarti proses bisnis 1, 2, 3, 4 itu high. Nah, gimana cara kita menentukan recovery-nya? Tetap yang di sini nih, di hari ini nanti. Oke ya, itu adalah cara untuk membuat rating mana proses bisnis yang prioritas dan mana yang tidak. Bisa juga pakai form yang seperti ini. Jadi misalnya ada proses bisnis, fungsinya itu apa, deskripsinya untuk apa. Misalnya contohnya itu adalah keuangannya itu adalah pembayaran mahasiswa. Kemudian frekuensinya berapa? Misalnya frekuensinya 1 semester sekali. Apakah ini critical? Ya, misalnya. Kemudian value-nya berapa? Ini kalau di bisnis ya, misalnya kayak ATM itu berarti value-nya kan bisa dihitung per day, per year. Karena dia bisa dihitung total transaksi 1 tahun berapa, berarti dihitung per harinya berapa. Misalnya 1 tahun adalah 700 juta.
fee-nya dari satu ATM. Berarti per hari sama dengan 2 juta. Per year-nya 700 juta, per harinya misalnya 2 juta. Kemudian ini bisa profit, bisa loss. Profit loss-nya sama ini. Ini bisa pilihan, bisa value, bisa profit loss. Transaction volumenya berapa? Ini tadi berapa besar transaksi online-nya, transaksi yang terjadi gitu tadi. Kemudian bisa juga aspek finansial, misalnya ada beberapa layanan itu yang nggak bisa dihitung sama duit, tetapi non finansial. Misalnya contoh layanan PSB, penerimaan siswa baru itu ya. Itu kan tidak bisa dinilai secara uang, tetapi bisa dihitung secara non finansial. Soalnya kalau jatuh ya kami banyak. Apalagi kayak pemilu kalau jatuh berarti banyak. Nah, berdasarkan aspek tadi itu kita bisa hitung yang kolom ke-8 misalnya RTO. RTO itu recovery time objective, yaitu berapa lama layanan itu harus hidup lagi setelah terjadi bencana. Misalnya Iglesias kena masalah jam 12 siang. Kalau RTO-nya 2 jam, berarti jam 2 sore harus sudah bisa hidup lagi. Kalau RTO-nya 1 jam, berarti jam 1 siang. Soalnya kan jatuhnya jam 12 tadi. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa, kita juga bisa kasih manual workaround-nya gimana. Internal external itu maksudnya ini depend on siapa. Misalnya bisa jadi depend pada pihak ketiga, depend pada proses bisnis lain, sehingga kita bisa nanti menentukan manual workaround-nya kayak gimana. Manual workaround itu kayak dalam kondisi darurat, misalnya sistem mati, bisa nggak ini tetap dilayani? Misalnya contoh adalah KTP pengurusan KTP di kecamatan. Kalau misalnya orang awalnya bisa pengajuannya online, berarti dalam kondisi mati link jaringan, mati listrik, orang gimana? Bisa nggak dilayani? Bisa. Gimana caranya? Datang aja ke kecamatan, nanti dilayani manual. Nanti kalau sudah hidup lagi, datanya di-upload lagi. Contoh kayak gitu misalnya. Nah, jadi kita nanti bisa tahu misalnya asuransi ini ya, asuransi ada satu proses bisnis, nanti dilihat itu. Oke, T1 itu di bawah 5 menit, T6 di bawah 5 hari. Nanti cek itu impact-nya. Oh, misalnya gini. Ini kalau proses ini jalan itu kalau 5 menit masih low Pak, orang nggak concern gitu. Tapi kalau sudah masuk T2, T3, T4, berarti T2 kalau sudah di atas 5 menit sampai 2 hari orang baru merasa ngeh, tapi masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah di atas 2 hari, berarti ini sudah high, sudah merah ini. Nah, tergantung seberapa konservatif kita. Kalau misalnya kita tak terlalu konservatif, berarti RTO-nya, recovery time objective-nya itu adalah di sini, 2 hari berarti. 48 jam nih. 48 jam. Tapi kalau misalnya kita itu cukup konservatif, RTO-nya kita ambil tidak 48 jam, tapi mungkin di sini T3 4 jam sampai 24 jam. Misalnya kita ambil 4 jam aja gitu. Ini sebenarnya pendekatan psikologis, setiap layanan itu nanti dipetakan kayak gini nih. Dipetakan kayak gini sehingga kita bisa tahu mautnya berapa gitu ya. Make sense secara bisnis itu. Itu tadi yang business impact analysis itu yang paling penting, soalnya once kita mengatakan RTO-nya adalah 48 jam, maka kita tidak perlu terlalu investasi terlalu mahal untuk sistem ini. Soalnya kan asumsinya kalau 24 jam atau 40 jam, 48 jam kita cukup punya backup, nanti kita punya waktu 24 jam untuk recovery layanan, konfig lagi, sistem up lagi. Tapi bayangkan kalau misalnya RTO-nya itu 1 jam. Kalau 1 jam kan berarti tidak bisa itu di konfig gitu. Berarti sistem kedua harus sudah standby di site berikutnya. Jadi kalau misalnya site pertama jatuh, dia langsung pindah ke site kedua. 1 jam itu kita perlukan untuk ngecek aja sebenarnya. Apakah semuanya sudah in place sehingga ready untuk memberikan layanan dalam kondisi darurat atau tidak gitu. Kalau kita nggak berani bilang zero gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dokumennya. Jadi dokumennya itu ada 3, ada saat pra bencana, saat bencana, atau setelah bencana. Nah, kalau pra bencana berarti implementasi kontrol preventif. Implementasi kontrol preventif yang didapat dari
reassessment tadi. Nah, kita bahas belakangan. Nah, tapi sebelum ke sana kita perlu nanti mengidentifikasi gini. Mana kalau terjadi sesuatu, nanti kita identifikasi. Mana yang ini insiden, mana yang bukan insiden. Atau tidak sekedar insiden tapi ini bencana. Jadi kalau misalnya insidennya biasa, maka ini nanti cukup ikut manajemen insiden di proses tata kelola TI. Atau ini bencana. Jadi misalnya gini, kalau level misalnya gini, ini contoh ya, kalau level 1 ini tidak menyebabkan layanan bisnis berhenti secara total atau sebagian saja, tidak ada kerusakan. Rencananya gimana? Oh, nggak perlu pakai BCP DRP, jadi cukup pakai manajemen insiden biasa. Tapi kalau sudah level 2 sedang, mungkin kita ini kalau dibiarin berapa lama nih dampaknya? Misalnya, Pak, ini kalau dibiarin ini dampaknya bisa besar, ini 1-5 hari kita akan punya masalah. Oke, kalau gitu kita aktifkan BCP sebagian saja. Soalnya yang terjadi itu misalnya gini. Yang terjadi adalah kalau di TLU itu kan ada sistem banyak ya, ada Igrasias, ada website, ada macam-macam, ada keuangan macam-macam. Kalau terjadi dia itu parsial, ini terjadinya di Igrasias saja, berarti yang perlu di recovery hanya Igrasias saja. Yang lain sih tidak perlu, itu namanya parsial. Berarti yang diaktifkan adalah DRP untuk Igrasias saja. Tapi misalnya ada level 3, terjadi semuanya. Jadi si DC-nya TLU di gedung apa itu, gedung D kalau nggak salah, itu misalnya jatuh semua, berarti kan semua layanan kena itu ya. Berarti itu semua DRP-nya dijalankan, semua prosedur di DRP jalan. Ini contoh insiden atau bencana. Lihat 3 nih ya. Aktifkan DRC, ini contohnya. Pindah ke site alternatif lain. Nah, ini adalah organisasinya. Jadi, ini adalah cara melakukan recovery. Misalnya, kalau terjadi disaster, pertama adalah notify ke DRP koordinator. Kemudian koordinator nanti akan ngecek ini disaster bukan ya. Kalau disaster dia akan melakukan deklarasi. Yes, ini disaster, deklarasi ke semuanya, activate call tree-nya. Semua tim di call. Karena itu penting di dalam DRP itu ada informasi siapa aja yang terlibat ini. Kemudian nanti di initial damage assessment untuk mengetahui kerusakannya sampai di mana saja. Ketemu di command center, kemudian baru kita nanti akan cari, bagian vendor, kontak vendor. Kemudian inventory dokumentasi cek, kemudian activate disaster recovery plan-nya tadi itu. Baru kita nanti mulai restore, kemudian testing, habis di testing baru kita business recovery, business recovery consult, artinya orang bisnis akan ngecek, ini udah ready belum? Kalau ready nanti baru dirilis. Habis dirilis berarti kita bilang yes, kita nanti sudah masuk ke dalam mode darurat di site alternatif. Ini contoh prosedur atau strategi dan prosedur untuk recovery. Contoh yang kedua misalnya adalah ini. Aktivasi DRP major atau minor. Kalau minor, sudah pakai local backup aja. Kalau besar misalnya aktivasi DRC. Nanti cek lagi hot, warm, cold. Nah, kalau cold berarti kan harus deploy dari awal. Kalau warm itu berarti kan kita tinggal aktifkan jaringan, instalasi. Kalau cold itu masuknya itu hanya ruangan saja, jadi kita harus ngangkut perangkat-perangkat IT-nya. Tapi kalau hot sebenarnya itu udah standby, kita cuma tinggal melakukan sedikit config atau sebenarnya tinggal monitoring saja itu. Itu misalnya adalah skenario recovery-nya. Ini misalnya strategi. Kalau ini pakai ini ya. Kalau pakai hot backup, dalam kondisi normal, datanya ini langsung terreplikasi ke DRC. Dalam kondisi normal langsung terreplikasi ke DRC ini. Kemudian ada image system, misalnya di dalam VM yang ready di disaster recovery center di DRC. Ketika ini jatuh ini DC dalam kondisi bencana, maka dia akan pindah ke DRC. Jadi tinggal up aja karena datanya sudah ada di DRC. Ini ilustrasi
Atau misalnya terjadinya ini adalah contohnya adalah katastrofik. Semua yang ada di DC itu jatuh semuanya, sistemnya jatuh semua, gimana caranya? Atau sebagian tadi, berarti nah ini contoh prosedurnya step by step. Ini dari pekerjaan sebelumnya tim saya. Jadi ini pernah diimplement di salah satu financial company. Di contohnya kayak gini, yang detail ya. Prosedurnya step by step, detail, PIC-nya siapa, mesinnya itu apa, cukup detail. Sedetail mungkin sehingga cukup praktis untuk dieksekusi di lapangan. Atau bisa jadi terjadi itu parsial nih. Jatuh, jatuh, jatuh. Yang lain nggak jatuh. Nah, ini berarti prosedurnya beda ini kalau yang kayak gini. Nah, ini prosedurnya contohnya. Jadi prosedurnya antara katastrofik dengan parsial itu bisa beda. Kita identifikasi untuk kayak gini-gini. Nah, itu tadi prosedur. Sebenarnya ada prosedur lagi namanya resumption. Resumption itu kalau tadi kan recovery itu dari kondisi normal ke kondisi darurat. Kalau resumption itu dari kondisi darurat ke normal. Jadi dibalikin. Misalnya tell you itu recovery plan-nya berarti misalnya Delhi itu punya disaster data center itu di kampus kita di Bojong Soang, DRC-nya misalnya di Surabaya. Jadi yang dinamakan dengan recovery plan adalah memindahkan operasi dari Bojong Soang ke Surabaya. Tapi kalau resumption itu berarti memindahkan dari Surabaya balikin ke Bojong Soang. Itu namanya resumption, pengembaliannya. Nah, selanjutnya adalah di testing. Ini testing itu penting, yang kita harus definisikan dari awal itu testing. Karena kalau kita nggak tes, kita nggak bisa pastikan aset kita itu siap, orang kita siap, organisasi kita siap. Banyak sekali perusahaan, organisasi di Indonesia itu punya ITDRP, tetapi banyak juga yang nggak melakukan testing. Nah, kalau kayak gini sih nggak ada gunanya. Once terjadi bencana benar, orangnya nggak ready. Dan nanti ya RTO, RPO tadi nggak akan pernah capai. Ada beberapa tipe testing menurut standar. Desk check itu simple, dia sebenarnya simulasi di atas meja saja. Kalau terjadi gini, Anda gimana melakukannya? Kalau terjadi gini, Anda melakukan gimana? Ini untuk mengecek pemahaman saja. Ada juga yang medium, walkthrough of plan. Jadi kita cek plan-nya dari awal sampai akhir sama tim. Atau simulasi. Jadi simulasi itu nggak live, tapi orang itu harus bisa langsung. Kalau prosedur gini gimana melakukannya? Jadi kalau pakai apa ini? Misalnya pakai text comment, dia harus melakukan ini. CLI ya CLI itu dia cek satu-satu itu. Atau yang di medium kita cek, kita exercise hanya yang kritikal. Misalnya kalau di tell you yang exercise yang paling kritikal di tell you apa ya? Ya kalau enggak ya berarti Gracias sama website. Gracias karena untuk internal, website untuk publik. Kan malu kalau tell you misalnya websitenya jatuh gitu. Berarti misalnya yang paling penting adalah public portal sama apa itu sama Gracias gitu. Yang paling kompleks semua. Ya, semua itu berarti misalnya data center tell you di gedung D itu dijegrekin listriknya, mati semua kan itu ya, itu pindah nggak ke tempat di Surabaya misalnya. Itu yang seperti ini. Nah, ini yang tadi itu saya ambil dari ISO. ISO-nya ini membahas tentang continuity plan. Saya agak lupa ini ISO-nya berapa, ISO 32 berapa, 32 saya 32.000 berapa itu kalau nggak salah ini. Kalau dari dulu ngambil dari BS 2599 ya awalnya, dari British Standard. Jadi ya, ada simple, ada medium, ada kompleks. Jadi kalau simple ini untuk ini aja, gunanya itu adalah dipakai untuk verifikasi atau mengaudit kesiapan umum. Medium itu tadi walkthrough, untuk orangnya dikumpulin, direview prosedur dari awalnya, kesiapannya. Kalau simulasi dikasih case. Hari ini ada kebakaran seperti ini, Anda lakukan gimana? Ini insiden atau bukan?
Ini bukan insiden. Oke, kalau bukan insiden disaster, gimana caranya? Oh, Anda tim 1 gimana? Anda tim 2 kayak gimana? Anda tim 3 kayak gimana? Itu simulasi. Atau kita live, tetapi yang hanya yang kritikal aja. Atau total tadi ya. Nah, ini dash check. Jadi dash check ini untuk memastikan dokumennya itu lengkap atau tidak. Jadi fokusnya adalah di kelengkapan dokumen. Melibatkan personel kunci aja, dapat digunakan sebagai auditnya. Kalau walkthrough ini bisa untuk individual, bisa untuk tim. Kita ini untuk ngecek pemahamannya, kemudian fokus ke perencanaan-perencanaan kritis, misalnya recovery jaringan, recovery aplikasi, recovery database, recovery swing networknya seperti apa gitu. Fokusnya adalah nguatin tim. Ini kita masuk lebih dalam untuk ngecek pemahaman tim, penguasaan tim gitu. Kalau simulasi ini keterampilan dasar. Kalau tadi kan hanya ngomong, kalau kayak gini gimana, dia ngomong aja. Berarti caranya gini. Kalau simulasi dia melakukan benar, cuma case-nya simulasi. Jadi misalnya dia simulasi config jaringan, simulasi recovery database. Tapi real ini melakukan hal nyata, tetapi case-nya case simulasi. Kalau ini critical, ini sudah melakukannya sesungguhnya. Gracias matikan servisnya atau koneksi ke servernya, bisa pindah nggak ke Surabaya. Gitu. Kalau yang full scale, ini semuanya satu site di down, dibuat down, pindah nggak ke tempat lain. Ini biasanya nggak berani orang itu kalau misalnya sebelumnya nggak melakukan versi yang lebih yang critical asset. Jadi tadi ada dash check, walkthrough, simulation, critical service sama yang full scale itu bertahap. Jadi tidak bisa langsung full scale kalau kita nggak yang critical dulu. Nggak bisa critical kalau nggak simulasi dulu. Nggak bisa simulasi kalau nggak walkthrough dulu. Gitu. Jadi misalnya contoh, oke, kalau untuk yang full scale kita 2 tahun sekali. Kalau yang critical asset setiap tahun sekali. Untuk yang simulasi setiap 6 bulan sekali. Untuk yang walkthrough setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi bertingkat sehingga kita bisa tahu nanti kalau ada apa-apa. Nah, kemudian ini yang dipakai untuk mengecek apakah testing kita benar atau tidak. Pertama time-nya kekejar nggak waktunya. Kalau nggak kekejar, nanti cek lagi. Ini orangnya yang nggak paham, yang nggak bisa, atau sistem IT-nya nggak ready, atau apa. Gitu. Kedua, mount itu berapa orang yang pas untuk yang di sana kita bisa ngecek simulasi. Soalnya dalam kondisi darurat kan kita harus ngirim orang. Bisa enggak? Sesedikit mungkin lebih baik gitu. Kemudian count, jumlah record vital yang dibawa ke site backup dibanding yang seharusnya. Ini penting dalam kondisi darurat kita harus bawa itu apa saja. Dan yang keempat adalah akurasi terkait smart data. Data ketika di site recovery dalam kondisi yang bencana, semua orang itu tidak normal secara psikologis, sejauh mana orang itu masih bisa, akurasinya seberapa tinggi itu. Nah ini yang menyebabkan training-training sehingga kita nanti bisa mengidentifikasi. Jadi mana yang training yang perlu ditingkatkan ya, alat mana yang harus dibenerin lagi ya, kemudian apa yang perlu direvisi lagi ya. Artinya ketika bikin BCP DRP pertama itu bisa jadi banyak asumsi, tapi ketika dites nanti orang bisa tahu strength kita di mana, weakness kita di mana, yang perlu diperbaiki itu apa gitu. Nah, kemudian kita perlu secara rutin melakukan maintenance. Misalnya setahun sekali untuk ngecek up to date atau tidak DRP kita. Ini berdasarkan hasil testing tadi. Bisa karena teknologi berubah, organisasi berubah, orangnya berubah, fasilitas fisik berubah, plus tadi ya hasil pengujian tadi itu. Nah, contoh aktivitas maintenance kayak gini nih misalnya. Oke, pengajian tim 3 bulan, pelatihan staff 6 bulan, kemudian pengujian sistem 6 bulan, pengajian kesepakatan dengan vendor 1 tahun sekali, pengajian strategi pengelolaan 1 tahun sekali. Ini contoh-contoh. Ini. Dan yang terakhir adalah audit. Jadi ketika kalau misalnya kita diminta dengan audit berarti kita bisa melihat 3 aspek ini. Pertama, people, organisasinya cukup atau tidak. Kedua,
program trainingnya memadai atau tidak. Kemudian orangnya paham atau tidak proses. Itu poin pertama. Poin kedua misalnya adalah proses. Recovery plan-nya cukup mencakup semua sistem atau tidak gitu. Kemudian pengujiannya berjalan atau tidak. Kalau ada plan, nggak ada pengujian, nggak ada gunanya. Kemudian teknologi. Oke, kalau plannya bilang RTU-nya 1 jam, teknologinya bisa nggak untuk ngejar 1 jam? Kalau backupnya bilang zero data loss, teknologi backupnya bisa ngejar itu atau tidak. Gitu. Kemudian kecukupan fasilitas fisik sama arsitektur itu tadi, sama aspek security. Nah, kita bisa melihat ini adalah 3 kelompok yang kita bisa pakai untuk melakukan audit atas kegiatan DRP secara umum gitu ya. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.